Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Kami yang beranggotakan 5 orang dengan satu saudari Eka Diah Puspita dengan NIM 215 221 332, saudari Dika Stevi Graf dengan NIM 215 221 340, saudari Ria Ardila dengan NIM 215 221 341, dan saya Sultan Farhan Abdul Rofi dengan NIM 215 221 344, dan terakhir saudari Septi Rahma Fauzia dengan NIM 215 221 352. Komunikasi formal. Komunikasi adalah proses menciptakan dari berbagai ide, informasi, pandangan, fakta, perasaan dari satu orang ke orang lain. Komunikasi juga dapat dipahami sebagai kegiatan interaksi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, baik untuk menyampaikan pesan maupun saling bertukar informasi satu dengan yang lainnya. Komunikasi formal adalah komunikasi yang mengikuti rantai komando yang dicapai oleh hierarki wewenang. Dalam struktur organisasi, garis, fungsional maupun matriks akan tampak berbagai macam posisi atau kedudukan masing-masing sesuai dengan batas tanggung jawab dan wewenangnya. Pola komunikasi formal dibedakan menjadi 4, yaitu: yang pertama, komunikasi horizontal adalah komunikasi antar orang yang tidak berada di posisi yang berhubungan secara hierarkis. Komunikasi horizontal memiliki peran penting karena memungkinkan organisasi untuk merespon dengan cepat dan efektif terhadap isu-isu yang muncul atau menggeser prioritas dari para kelompok pemangku kepentingan, serta memastikan bahwa pesan yang dikirim melalui berbagai saluran komunikasi kepada pemangku kepentingan bersifat konsisten. Beberapa alasan munculnya komunikasi horizontal antara lain: 1. Untuk mengoordinasi penugasan kerja. 2. Berbagi informasi mengenai rencana dan kegiatan. 3. Untuk memecahkan masalah. 4. Untuk memperoleh pemahaman bersama. 5. Untuk mendamaikan, merunding, dan menengahi perbedaan. Dan yang terakhir, untuk menumbuhkan dukungan antar personal. Yang kedua, ada komunikasi dari atas ke bawah. Komunikasi ini dapat disebut juga komunikasi dari atasan di semua level kepada bawahan. Komunikasi ini umumnya terkait dengan tanggung jawab dan kewenangannya dalam suatu organisasi. Komunikasi dari atas ke bawah merupakan penyampaian pesan yang dapat berbentuk perintah, instruksi, maupun prosedur untuk dijalankan para bawahan dengan sebaik-baiknya. Komunikasi ini juga dapat berbentuk lisan atau oral communication maupun tulisan atau written communication. Menurut Katz dan Kahn, komunikasi dari atas ke bawah mempunyai 5 tujuan pokok, yaitu memberikan pengarahan atau instruksi kerja tertentu, memberikan informasi mengapa suatu pekerjaan harus dilaksanakan, memberikan informasi tentang prosedur dan praktik organisasional, memberikan umpan balik pelaksanaan kerja kepada para anggota, dan yang terakhir menyajikan informasi mengenai aspek ideologi dalam membantu organisasi menanamkan pengertian tentang tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga, ada komunikasi dari bawah ke atas. Komunikasi ini berarti alur pesan yang disampaikan berasal dari bawahan atau anggota menuju ke atasan atau ketua untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dalam suatu organisasi dan mengambil keputusan secara tepat. Sudah sepantasnya bila ketua memperhatikan aspirasi yang berasal dari bawah. Namun, salah satu kelemahan komunikasi dari bawah ke atas adalah memungkinkan bawahannya hanya menyampaikan informasi yang baik-baik saja,
Sedangkan informasi yang agaknya mempunyai kesan negatif atau tidak disenangi oleh manajer cenderung disimpan atau tidak disampaikan demi menjaga posisinya serta mendapatkan rasa aman dalam suatu organisasi. Yang keempat, ada komunikasi diagonal. Bentuk komunikasi yang satu ini memang agak lain dari beberapa bentuk komunikasi sebelumnya. Komunikasi diagonal melibatkan komunikasi antara atasan dua level organisasi yang berbeda. Contohnya adalah komunikasi formal di dalam organisasi antara bagian konsumsi dengan bagian dokumentasi. Saya akan menjelaskan tentang komunikasi diagonal. Komunikasi diagonal memiliki beberapa keuntungan. Di antaranya adalah yang pertama, penyebaran informasi bisa menjadi lebih cepat dibandingkan bentuk komunikasi tradisional. Dan yang kedua, memungkinkan individu dari berbagai bagian atau departemen ikut membantu menyelesaikan masalah dalam organisasi. Namun, komunikasi diagonal juga memiliki kelemahan. Salah satu kelemahannya adalah bahwa komunikasi diagonal dapat mengganggu jalur komunikasi yang rutin dan telah berjalan normal. Di samping itu, komunikasi diagonal dalam suatu organisasi besar juga sulit untuk dikendalikan secara efektif. Berikutnya ada ciri-ciri komunikasi formal. Yang pertama, urutan pembicaraan diatur oleh protokoler. Yang kedua, tempat dan waktu pelaksanaan telah ditentukan. Yang ketiga, kesempatan berbicara diatur oleh protokol secara bergiliran. Yang keempat, objek pembicaraannya biasanya tentang masalah organisasi. Yang kelima, setiap peserta yang mengemukakan pendapat harus saling menghormati satu sama lain. Yang keenam, setiap peserta harus menghormati hasil keputusan, walaupun tidak sependapat. Yang ketujuh, menggunakan bahasa yang jelas, sopan, dan mudah dipahami. Dan yang terakhir atau yang kedelapan, adanya notulen dan kesimpulan hasil pertemuan. Materi selanjutnya yaitu keterbatasan dalam komunikasi formal. Yang pertama, keterbatasan untuk masuk ke dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua, banyak jalur yang harus dilalui untuk dapat berkomunikasi secara langsung dengan manajer puncak. Yang ketiga, gagasan yang jitu dari bawah harus melalui manajer tingkat bawah lalu manajer tingkat menengah sebelum sampai ke manajer puncak. Yang keempat, distorsi pesan. Setiap pesan yang mengalir dari atas maupun bawah memungkinkan adanya perubahan terhadap pesan aslinya. Kelebihan dan kekurangan komunikasi formal. Kelebihannya antara lain, pertama, bersikap lebih sopan, yang kedua berwibawa, dan yang ketiga lebih eksklusif. Sedangkan untuk kekurangannya, yang pertama tidak bisa santai, yang kedua terpaku dengan kata baku, yang ketiga terkesan kaku. Berikut adalah contoh komunikasi formal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang bisa saya bantu? Saya Sultan, mahasiswa baru di kampus ini. Saya sedang mencari gedung Fakultas Ekonomi. Bisa kamu bantu memberitahu saya di mana letaknya? Tentu saja bisa. Gedung Fakultas Ekonomi terletak di samping perpustakaan. Dari sini, kamu jalan lurus sampai kamu menemukan laboratorium. Setelah itu, belok ke kanan sekitar 50 meter. Dari situ, kamu bisa melihat perpustakaan di sebelah kiri dan gedung Fakultas Ekonomi ada di sampingnya. Terima kasih. Kalau boleh tahu siapa namamu dan dari fakultas apa? Namaku Septi, dari Fakultas Syariah. Ya sudah, saya duluan ya. Saya ada kelas setelah ini. Jika kamu kebingungan, nanti bisa tanya ke satpam saja. Baik Septi, terima kasih ya sudah membantu. Sama-sama Sultan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.